Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Kasih-Mu ya Bapa memenuhi hidupku, menyelamatkanku. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kau ku sembah ya Bapa, buat segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidupku.
bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mangele wa omasi zoro Yesu, mangele zoro idede lo balangi ama, mangele, mangele, mangele ba mangele, mangele ifanui dedeku, mangele ifanui dedeku, mengalir memenuhi hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami masih boleh mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang memberikan hati, yang mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, tanggal 14 Februari, seluruh dunia ya bisa dikatakan mereka merayakan hari kasih sayang, gitu ya. Kalau mungkin bukan hari libur nasional, tapi karena ini hari yang cukup unik, cukup spesial gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang pada hari ini merayakan apapun yang berhubungan dengan cinta gitu ya. Ada yang merayakan dengan positif gitu ya. Ada yang mungkin menyatakan cintanya kepada orang yang dikasihi. Atau mungkin ada yang merayakan dengan negatif gitu ya. Mereka malah mungkin pergi party dan lain sebagainya ya. Itulah yang namanya cinta gitu ya. Selalu punya dua sisi. Nah, pagi hari ini kita tidak membicarakan mengenai Valentine atau hari kasih sayang. Tapi bolehlah kita menggunakan momen ini untuk kita mengingat lagi
tentang cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada yang seperti saya sejak awal Februari atau mungkin akhir Januari terserang flu ya karena hujan dan lain sebagainya. Cepat sembuh supaya hari ini bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kita akan membahas tentang cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali karena saya juga manusia gitu ya, dan saya juga hidup di dunia yang sama dengan saudara, kita merasa bahwa salah satu tolak ukur, salah satu standar bahwa Tuhan itu sayang sama kita, bahwa Tuhan itu cinta sama kita, itu tandanya adalah kalau Tuhan berkati kita. Gitu ya. Jadi kita ini merasa, wah Tuhan ini sayang sama aku. Oh, Tuhan ini berkenan sama aku karena aku diberkati. Dan selalu kita konotasikan, selalu kita hubungkan dengan yang paling utama. Berkat itu selalu apa? Jasmani, finansial, berkat fisik dan lain sebagainya. Nah, saya di sini tidak berbicara kepada saudara untuk mengacuhkan itu semua, untuk meninggalkan itu semua. Kita harus fokus pada Tuhan dan lain sebagainya. Realistis saja. Memang kita hidup di dunia dan uang itu penting bagi manusia yang hidup di dunia, gitu ya. Finansial itu sesuatu yang selalu dibicarakan, selalu didiskusikan, gitu ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bahwa kalau boleh saya kasih judul gitu ya. Judulnya adalah kekayaanmu tidak berarti Tuhan sayang sama kamu. Kira-kira seperti itu. Seringkali kita anggap bahwa saya tahu Tuhan sayang sama saya kalau ya dia berkati saya. Artinya dia sayang sama saya. Artinya dia perhatian, dia cinta sama saya. Dan akhirnya kita menganggap bahwa aman hidupku. Aku kaya kok gitu ya. Aku diberkati kok. Aku punya banyak tabungan dan lain sebagainya. Ya berarti paling enggak Tuhan tidak menghukum saya lah. Paling tidak Tuhan ya sayanglah sama saya. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita harus menyadari satu hal bahwa kekayaan di dunia ini, uang yang kita punya, tabungan yang kita punya, pendapatan kita dan lain sebagainya, itu bukan bukti bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Loh, kok bisa gitu? Itu kan berkat dari Tuhan 100%. Yang memberi berkat Tuhan. Yang memberikan kita kesempatan bekerja dan lain sebagainya, itu Tuhan, betul. Tapi sangat salah kalau kita menganggap bahwa Tuhan sayang kalau saya diberkati. Karena apa? Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kita bisa jadi kaya tanpa kita menghormati Tuhan, tanpa kita menjadi anaknya Tuhan, tanpa kita mengasihi Tuhan, kita bisa jadi kaya. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari firman-Nya. Kalau Tuhan bilang orang yang rajin dia akan jadi kaya, ya kalau saudara berusaha di dunia ini, kalau saudara bekerja dengan rajin sampai malam, sampai subuh dari pagi gitu ya, kita benar-benar bekerja, keringat keluar semua, atau mungkin ada darah juga yang keluar, ya kita bisa jadi kaya. Karena itu firman Tuhan. Kita bekerja dari pagi sampai malam, hari Minggu pun bekerja. Gereja masih ada minggu depan gitu ya. Ya saudara akan kaya gitu ya. Karena itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara pikir bahwa ya sudahlah saya kaya karena memang Tuhan berkenan, Tuhan sayang sama saya loh. Hukumnya tidak seperti itu. Dikatakan bahwa yang miskin adalah orang yang gak mau kerja. Kalau saudara tidak melakukan apapun, tidak mau melakukan apapun, saudara malas misalnya, gak mau ngapa-ngapain pokoknya, ya saudara akan miskin. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah sekarang kalau kita berpikir, saya ada tabungan, ya bukan konglomerat tapi cukuplah, lebih dari cukup. Ya karena kita rajin bekerja.
Nah, sekarang apa sebenarnya tanda bahwa Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita? Kalau kita jadikan berkat yang melimpah, kekayaan sebagai tolak ukur, saya cuma bisa bilang itu salah. Karena firman Tuhan bilang apa? Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini bukan kata-kata saya, ini firman Tuhan yang bilang. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Serem ya. Ternyata tandanya kalau Tuhan sayang sama kita, kita dihajar. Artinya apa sih? Bukan kita dipukuli sampai kita mati dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Tuhan mendidik kita. Firman Tuhan bilang, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan mendidik orang yang dicintainya. Tuhan menghajar dan mengajari orang yang dikasihinya. Nah sekarang saudara jangan senang dulu. Kalau saudara kaya raya, saudara punya banyak uang, pekerjaan bagus, jabatan bagus. Saudara jangan pikir bahwa ya sudah cukup lah. Berarti Tuhan sudah sayang sama saya, saya sudah menerima cintanya Tuhan, gitu ya. Inilah cinta Tuhan yang saya terima. Tuhan bilang, Tuhan mengasihi kita dengan cara apa? Mendidik kita, menegur kita, menghajar kita kalau kita salah. Nah kita lihat diri kita saat ini. Adakah kita sudah memposisikan diri kita untuk selalu mau dididik oleh Tuhan? Untuk selalu mau diajari oleh Tuhan. Untuk selalu mau didisiplin oleh Tuhan. Itu tanda cintanya Tuhan. Saya tidak mengajarkan sesuatu yang sesat, bukan. Saya tidak suruh saudara untuk berkat Tuhan bukan, maksudnya berkat finansial itu sesuatu yang tidak penting, bukan. Tapi ini sangat penting. Kalau kita mau tanya Tuhan sayang sama aku, tandanya apa ya? Tandanya Dia mendidik kita dan kita membuka hati kita untuk kita mau didisiplin dan dididik oleh Tuhan. Hati kita selalu mencari Tuhan. Hati kita selalu mencari Tuhan. Kita tidak mau ketinggalan momen di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Baik secara pribadi di rumah maupun secara korporat di gereja. Karena kita selalu mau mendengar firman-Nya. Karena kita selalu mau dididik oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 11 sampai 15. Berkata seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Tandanya kalau kita ini menerima kasihnya Tuhan adalah kalau kita tahu dan kita mau dididik dan diajari oleh Tuhan. Dia selalu mau menuntun kita, tapi seringkali kita acuhkan. Kita sibuk cari hal-hal yang lain di dunia ini. Nah pagi hari ini untuk merayakan hari kasih sayang, kita boleh ambil waktu sejenak. Untuk kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita ini selalu mau dididik? Selalu mau mendengarkan Tuhan?
Apalagi kalau ada di antara saudara adalah pemimpin. Mungkin di dunia pekerjaan disebut bos gitu ya. Pemimpin sebuah perusahaan, jabatan tertinggi dan lain sebagainya. Setiap hari kita dituntut untuk mengambil keputusan, bahkan menentukan keputusan untuk orang lain gitu ya. Mungkin bawahan kita, karyawan kita, tim kerja kita. Kita bantu mereka untuk ayo kamu ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Kita terbiasa untuk melakukan itu. Dan untuk menerima didikan, untuk menerima ajaran, bukan sesuatu yang mudah. Nah, itulah yang Tuhan mau kita renungkan. Jangan kita anggap bahwa kalau saya sudah pada titik tertentu, inilah kasih Tuhan, inilah berkat Tuhan. Ternyata firman Tuhan berkata, kamu disayangi, kamu dikasihi kalau kamu mau dengar-dengaran. Kalau kamu kepingin selalu cari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Apa yang harus saya rubah dari hidup saya. Kalau kita ada satu momen dalam hidup kita, mungkin kita harus mengalami yang namanya didikan Tuhan, disiplinnya Tuhan. Sebenarnya kita tahu kita salah. Apapun posisi kita, sehebat apapun kita rendahkan diri kita. Untuk kita mau diajari oleh Tuhan. Kalau kita harus minta ampun kepada Tuhan, kita rendahkan diri kita rendahkan hati kita. Dan mau untuk diajari oleh Tuhan. Karena begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Begitulah cara Tuhan perhatian sama kita. Dia selalu mengajari kita, dia selalu mendidik kita. Tuhan gak pernah bilang bahwa aku mengasihi engkau kalau aku berkati engkau setiap hari. Enggak, tidak ada. Tuhan bilang aku mengasihi engkau dan aku mendidik dan mendisiplin engkau. Kalau mungkin ada saudara yang sudah punya anak gitu ya. Mau teori psikologi manapun gitu ya. Tentang mendidik anak. Gak ada teori psikologi yang berkata bahwa engkau mencintai anakmu kalau setiap hari kau belikan mainan. Gak ada. Justru sebaliknya. Itu orang tua yang gak mau repot gitu ya. Yang gak mau waktunya habis. Ya udahlah belikan mainan aja. Udah kasih uang aja. Sudah biar gak ganggu saya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia Bapa yang baik. Dia mau meluangkan waktu, invest waktu. Untuk dia ajari kita. Dia perhatikan kita. Dia mendidik kita. Pagi hari ini ketahuilah. Kalau saudara mengalami yang namanya didikan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa kayaknya ini saya lagi didisiplin nih sama Tuhan. Kok kayaknya saya lagi diketati ini sama Tuhan. Tuhan sayang. Tuhan sedang mencintai kita. Kita ikut. Dan kita harus mau dididik. Saya bersyukur kalau mungkin ada di antara saudara yang merasa, aduh kok awal tahun ini cukup berat ya. Kok sepertinya saya harus belajar banyak hal ya. Berbahagialah. Karena Tuhan sedang mengasihi kita. Sedang mengarahkan kita supaya kita gak jatuh ke jurang. Itu bentuk cintanya Tuhan. Itu bentuk kasihnya Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita bisa berpikir dengan baik. Tuhan gak perlulah membuktikan lagi cintanya bagi kita. Gak perlu lagi Tuhan membuktikan betapa dia sayang. Kalau sekarang mata kita masih bisa lihat, mungkin HP atau TV masih bisa lihat YouTube, ya. Hidung kita masih bisa menghirup nafas itu ya, coba. Meskipun pilek sedikit gak apa-apa. Telinga kita masih bisa dengar firman Tuhan. Itu bukti sayangnya Tuhan. Karena kita gak layak. Orang kita berdosa kok. Tapi kita masih diberi kesempatan hidup. Sudah cukup bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Pagi hari ini mari kita rendahkan hati kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk kita mau disayangi. Dengan cara apa? Kita dengar didikannya. Kita dengar apa yang dia mau dalam hidup kita. Jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita menganggap sudah orang yang baik, sudah orang yang benar. Kita terima cintanya Tuhan melalui didikannya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh dengar dan kami boleh tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan,
Kami mau diarahkan, kami mau dibimbing melalui Roh-Mu yang kudus yang memenuhi kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan tidak pernah mau kami jatuh ke jurang yang dalam. Tapi Engkau selalu mengarahkan kami dan menuntun langkah kami lewat didikan-Mu, teguran-Mu, dan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengizinkan hati kami boleh mendengar suara-Mu. Apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan ajarkan setiap hari kami boleh semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari kasih sayang. Selamat merayakan dengan orang-orang yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.